Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya akan membuat sebuah video yang merupakan tugas 1.1.A.4.10 eksplorasi konsep modul 1.1 tentang ilustrasi diri sebagai pembelajar sekaligus pemelajar. Saya Stefanus Kiikseran SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 SMP Negeri Fatuk Nutuk, Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak gelombang ke-9. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Sebagai seorang pembelajar, pendidik atau guru diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam padi, di mana petani tidak dapat menentukan arah tumbuh padi. Yang dapat dilakukan petani agar mendapat hasil yang maksimal adalah hanya dengan menuntun tumbuhnya padi dengan perlakuan petani seperti memberi pupuk, mencukupi kebutuhan air, membasmi hama padi, dan merawat padi sehingga padi dapat tumbuh dengan baik dan mendapatkan hasil panen yang memuaskan. Namun petani tidak dapat mengubah kodrat padi menjadi tanaman lain. Sama halnya dengan seorang guru. Seorang guru hanya akan berupaya untuk menghasilkan siswa yang cerdas dan berbudi pekerti. Seorang guru dapat menuntun siswa dengan mengajar, membimbing, dan memotivasi siswa-siswanya agar dapat menjadi siswa yang memiliki pertumbuhan serta perkembangan yang baik, dilihat dari segi afektif, psikomotorik, dan kognitifnya. Akan tetapi, yang perlu dipahami bahwa guru tidak dapat mengubah kodrat siswa. Dalam upaya menghasilkan siswa yang cerdas dan berbudi pekerti, tentunya membutuhkan perlakuan yang harus dilakukan guru yang mencakup 3 asas filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yakni ing ngarso sung tulodo, ing madya mangen karso tuturi handayani, yang memiliki arti bahwa di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Apabila guru melakukan 3 asas pendidikan tersebut, maka seorang guru tidak dapat mengubah kodrat yang dimiliki siswa secara langsung. Hal yang dapat dilakukan seorang guru adalah memperbaiki kodrat yang kurang baik serta memperjelas kodrat siswa menuju yang lebih baik. Bagi saya, hal yang menarik dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah semangat yang dimiliki Ki Hajar Dewantara untuk belajar dan menyuarakan bahwa betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Betapa giginya Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan pendidikan di Indonesia, sekalipun diasingkan ke Belanda. Justru pengasingan ke Belanda membuat Ki Hajar Dewantara lebih semangat dan lebih mendalami dunia pendidikan dan pengajaran, sehingga dalam perjuangannya itu sering membuatnya harus keluar masuk penjara. Sudah seharusnya semangat Ki Hajar Dewantara kita jadikan sebagai motivasi dan penyemangat kita sebagai pembelajar di era sekarang ini. Sebagai seorang guru, peran kita bukan hanya sebagai seorang pembelajar atau pendidik, tetapi menjadi pembelajar seumur hidup, agar tetap semangat dalam mendidik siswa sesuai dengan kodrat zaman. Saya memandang pribadi saya sebagai pembelajar dan pembelajar yang apabila dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, diibaratkan sebagai seorang petani yang selalu berinovasi dalam memberi tuntunan dan perlakuan baik terhadap siswa, menjadi siswa yang lebih cerdas, lebih baik, dan selalu siap menghadapi tantangan di era sekarang. Sebagai seorang guru, saya tidak akan pernah berhenti belajar, karena bila hal itu terjadi, maka saya bukanlah seorang guru yang siap menghadapi tantangan zaman. Beberapa filosofi pendidikan yang perlu kita tiru dan kita terapkan sebagai guru di era sekarang, yaitu
memerdekakan siswa dan berpusat pada siswa, mengikuti perkembangan zaman, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, pembangunan budi pekerti, dan berfokus pada proses, bukan hasil. Sekian dan terima kasih.